Pernahkah kamu merasa lelah mengejar sesuatu yang seolah terus menjauh? Setiap hari bangun lebih pagi, menunda istirahat, mengorbankan waktu dan tenaga. Sudah bekerja keras, sudah berusaha semampunya, sudah melakukan apa yang bisa dilakukan. Namun ketika melihat hasil, yang datang justru kelelahan, bukan pencapaian seperti yang diharapkan. Ada rasa letih yang tidak hanya di badan, tetapi juga di hati. Kita mulai bertanya dalam diam. Apakah usahaku kurang? Apakah aku salah jalan? Ataukah memang aku belum ditakdirkan? Dan di titik inilah, muncul satu pertanyaan besar yang sering mengusik iman. Kalau rezeki sudah diatur oleh Allah, mengapa aku masih harus berjuang sekeras ini? Pertanyaan itu tidak selalu lahir karena kurangnya iman, tetapi seringkali karena hati yang kelelahan. Karena saat hasil belum terlihat, usaha terasa sia-sia. Dan ketika usaha terasa sia-sia, hati pun mulai goyah. Namun ketahuilah, pertanyaan ini adalah tanda bahwa hatimu sedang mencari pengertian. Bukan tentang menyerah, tetapi tentang ingin memahami makna di balik perjuangan. Dan dari sinilah, perjalanan tentang rezeki dan ikhtiar perlu kita pahami dengan lebih tenang, lebih jernih, dan lebih penuh iman. Allah telah menetapkan rizki setiap hambanya jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia. Rizki itu tidak akan tertukar, tidak akan salah alamat, tidak akan diambil oleh orang lain. Apa yang menjadi bagianmu akan sampai kepadamu, meski jalannya berliku, meski waktunya terasa lama. Dan sebaliknya, apa yang bukan rizkimu, sekeras apapun dikejar, selama apapun diusahakan, tidak akan benar-benar menjadi milikmu. Keyakinan ini seringkali terasa berat ketika kita melihat orang lain mendapatkan sesuatu dengan mudah, sementara kita harus berjuang lebih keras. Namun, disinilah iman diuji. Bukan untuk membandingkan, tetapi untuk mempercayai bahwa Allah Maha Adil dalam membagi rizki. Rizki bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal keberkahan. Ada yang hartanya banyak, namun hatinya sempit. Ada yang penghasilannya sederhana, namun hidupnya tenang. Dan ketenangan itu juga bagian dari rizki. Keyakinan bahwa rizki sudah diatur bukan untuk membuat kita pasrah tanpa usaha, bukan untuk menjadikan kita malas, dan bukan alasan untuk berhenti berikhtiar. Justru keyakinan ini hadir untuk menenangkan hati di tengah usaha yang melelahkan, agar kita tidak panik saat hasil belum datang, tidak iri saat orang lain lebih dulu sampai, dan tidak putus asa saat jalan terasa lambat. Karena saat hati tenang, usaha menjadi lebih jujur, doa menjadi lebih tulus, dan langkah terasa lebih ringan. Dan dari hati yang tenang itulah, ikhtiar yang benar akan lahir dengan penuh keikhlasan. Jika rezeki sudah diatur, mengapa kita tetap harus berusaha? Karena ikhtiar bukan sekedar pilihan, melainkan perintah dari Allah. Allah tidak pernah menyuruh hambanya untuk duduk diam menunggu keajaiban. Allah menyuruh kita bergerak, melangkah, mencoba, dan berjuang dengan cara yang halal dan diridhoi. Ikhtiar adalah bentuk ketaatan. Ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika kita bangun pagi dan pulang dalam keadaan lelah, itu bukan sekedar mencari uang. Itu adalah cara kita menjalankan peran sebagai hamba. Ikhtiar bukan untuk menentukan hasil, karena hasil sepenuhnya ada di tangan Allah. Ikhtiar adalah bukti bahwa kita percaya pada takdir, namun tidak menyalahgunakannya sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia paling mulia, tetap berikhtiar. Beliau berdagang, beliau berjuang, beliau bekerja dengan penuh amanah. Padahal, jika Allah mau, Allah bisa mencukupkan beliau tanpa usaha apapun. Namun, Allah mengajarkan kepada kita bahwa tawakal sejati selalu didahului oleh ikhtiar. Bekerja seakan-akan hasil itu tergantung usaha kita.
namun berserah seakan-akan hasil itu sepenuhnya dari Allah. Ikhtiar menjaga kita dari rasa malas. Ikhtiar melatih kita untuk bertanggung jawab. Ikhtiar mendidik jiwa agar tidak mudah menyerah. Dan ketika hasil belum datang, ikhtiar membuat kita tetap tenang, karena kita tahu kita sudah menjalankan kewajiban. Soal cepat atau lambat, besar atau kecil, sesuai atau tidak dengan harapan, itu adalah urusan Allah. Tugas kita sederhana, berusaha dengan jujur, melangkah dengan niat yang benar, dan menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Karena pada akhirnya, yang Allah nilai bukan hanya apa yang kita dapatkan, tetapi bagaimana cara kita berusaha. Seorang mukmin bekerja seolah-olah hasil itu bergantung sepenuhnya pada usahanya. Ia sungguh-sungguh, ia serius, ia tidak setengah-setengah. Namun di dalam hatinya ia tetap yakin bahwa apapun hasilnya, semuanya berada di tangan Allah. Inilah keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Usaha adalah tugas kita, hasil adalah urusan Allah. Kita diperintahkan untuk berlari, tetapi Allah yang menentukan garis akhirnya. Ketika kita sudah berusaha maksimal, namun hasil belum seperti yang diharapkan, hati seorang mukmin tidak hancur. Ia mungkin sedih, namun tidak putus asa. Ia mungkin kecewa, namun tidak menyalahkan Allah. Karena ia tahu, Allah tidak pernah salah dalam memberi takdir. Tawakal bukan berarti tidak peduli pada hasil. Tawakal adalah tidak menggantungkan ketenangan pada hasil. Orang yang tidak tawakal akan gelisah sebelum mencoba, cemas saat berusaha, dan hancur ketika gagal. Namun orang yang bertawakal melangkah dengan tenang, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan menerima hasil dengan lapang dada. Ia memahami satu hal penting, Allah tidak menilai kita dari seberapa besar hasilnya, tetapi dari seberapa jujur dan sungguh-sungguh usaha yang kita lakukan. Ketika rezeki terasa sempit, tawakal menjaga hati agar tidak berprasangka buruk kepada Allah. Ketika rezeki terasa lapang, tawakal menjaga hati agar tidak sombong dan lupa diri. Dengan tawakal, hati menjadi ringan. Karena kita tidak lagi menanggung beban yang seharusnya ditanggung oleh Allah. Kita cukup fokus melakukan bagian kita sebaik mungkin, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Dan disitulah letak ketenangan seorang mukmin. Tenang dalam bekerja, tenang dalam menunggu, tenang dalam menerima. Karena ia tahu, rezeki tidak pernah salah alamat dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah kepadanya. Mencari rezeki bukan sekadar urusan dunia. Ia bisa menjadi ibadah jika dilandasi niat untuk Allah. Saat seseorang bangun pagi, melawan rasa malas, meninggalkan hangatnya tempat tidur, bukan untuk pamer, bukan untuk gengsi, tetapi untuk mencari nafkah yang halal, di saat itulah langkahnya bernilai ibadah. Ketika kita bekerja untuk memberi makan keluarga, membiayai pendidikan anak, membantu orang tua, dan menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia, itu bukan sekadar rutinitas, itu adalah amal. Menjaga kejujuran di tengah godaan, menolak jalan pintas yang haram, tetap amanah meski tidak diawasi. Itu semua tidak mudah. Ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita merasa, kenapa harus jujur, sementara yang curang terlihat lebih cepat berhasil. Namun seorang mukmin paham, rezeki yang berkah lebih penting daripada rezeki yang banyak. Karena rezeki halal menenangkan hati, membawa keberkahan, dan mendatangkan pertolongan Allah. Setiap keringat yang jatuh karena usaha yang halal, setiap kesabaran yang ditahan karena memilih jalan benar, dan setiap kejujuran yang dijaga meski sulit, semuanya dicatat. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hilang. Mungkin manusia tidak melihatnya, mungkin tidak ada yang memuji, namun Allah tahu. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya yang mencari rezeki dengan cara yang diridhoinya. Maka jangan remehkan pekerjaan apapun selama halal dan jujur. Karena bisa jadi, pekerjaan itulah yang mengantarkan kita kepada pahala yang besar dan rezeki yang penuh berkah. Ada masa di mana usaha terasa sangat panjang. Langkah demi langkah sudah ditempuh, namun hasil seolah belum juga mendekat.
Hari berganti hari, tenaga terkuras, doa terus dipanjatkan. Namun yang terlihat masih sama. Di fase inilah iman diuji. Bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling kuat bertahan. Karena hidup bukan perlombaan kecepatan, melainkan perjalanan kesabaran. Banyak orang bekerja keras, namun tidak semua mampu bersabar saat hasil belum datang. Padahal Allah tidak pernah menyuruh kita menjamin hasil. Allah hanya memerintahkan kita untuk berusaha, lalu berserah. Saat hasil tertunda, bukan berarti usaha kita sia-sia. Bukan berarti doa kita tidak didengar. Bukan berarti Allah tidak peduli. Justru di saat itulah, Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Allah menunda bukan karena tidak sayang, melainkan karena sedang mendidik hati. Mendidik kita agar tidak bergantung pada hasil, tetapi padanya. Mendidik kita agar tidak sombong saat berhasil dan tidak hancur saat gagal. Mendidik kita agar memahami bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh seberapa cepat ia berhasil, tetapi seberapa kuat ia tetap lurus saat proses terasa berat. Banyak keberkahan yang lahir dari penantian. Banyak kedewasaan yang tumbuh dari keterlambatan. Jika hari ini usahamu terasa panjang dan hasil belum terlihat, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan dirimu untuk menerima rezeki dengan hati yang lebih siap, iman yang lebih kuat, dan jiwa yang lebih tenang. Karena rezeki yang datang terlalu cepat pada hati yang belum matang, seringkali tidak bertahan lama. Namun rezeki yang datang setelah sabar akan lebih kokoh, lebih berkah, dan lebih menenangkan. Maka teruslah melangkah, teruslah berusaha, teruslah bersabar. Karena di balik penundaan itu, Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kegelisahan sering muncul bukan karena kekurangan, tetapi karena perbandingan. Kita melihat orang lain seolah lebih dulu sampai, lebih cepat berhasil, lebih mudah mendapatkan. Lalu hati mulai bertanya, kenapa bukan aku? Kenapa jalanku terasa lebih berat? Padahal yang sering kita lupakan adalah setiap orang punya jalan rezekinya sendiri. Apa yang kita lihat hanyalah hasil di permukaan. Kita tidak tahu proses di baliknya. Tidak tahu doa yang ia panjatkan. Tidak tahu ujian yang ia lewati. Dan tidak tahu harga yang ia bayar. Membandingkan diri seringkali membuat kita lupa pada nikmat yang sedang kita genggam. Hati menjadi sempit, bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena kita sibuk menghitung milik orang lain. Allah Maha Adil, namun keadilan Allah bukan berarti sama rata, melainkan tepat sasaran. Ada yang diberi cepat karena hatinya siap. Ada yang ditunda karena sedang disiapkan. Yang cepat belum tentu berkah, karena keberkahan bukan soal jumlah, tetapi ketenangan. Dan yang lambat belum tentu buruk, karena bisa jadi itulah cara Allah melindungi kita dari sesuatu yang belum sanggup kita tanggung. Allah memberi bukan sekadar sesuai keinginan, tetapi sesuai ukuran dan kesiapan. Allah tahu seberapa kuat hati kita, seberapa besar tanggung jawab yang sanggup kita pikul, seberapa dalam iman kita, menjaga nikmat agar tidak berubah menjadi ujian. Maka, ketika rezekimu datang lebih pelan, jangan iri. Bisa jadi Allah sedang menyusun cerita yang lebih panjang, namun lebih indah. Bisa jadi Allah sedang mengajarimu menikmati proses, bukan sekadar hasil. Fokuslah pada langkahmu sendiri. Syukuri apa yang ada hari ini. Luruskan niat dan kuatkan sabar. Karena rezeki bukan perlombaan, dan hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang lebih siap ketika Allah menitipkan amanahnya. Teruslah berjalan di jalanmu, karena apa yang ditetapkan untukmu tidak akan melewatimu, dan apa yang melewatimu tidak pernah ditakdirkan untukmu. Ikhtiar tanpa tawakal akan melelahkan hati.
Karena ketika hasil tidak sesuai harapan, kita merasa semuanya bergantung pada diri sendiri. Kita cemas, kita takut gagal, kita takut kekurangan. Seolah-olah, jika kita berhenti berusaha sesaat, hidup akan runtuh. Namun di sisi lain, tawakal tanpa ikhtiar adalah kelalaian, karena Allah tidak menyukai hamba yang hanya berharap tanpa bergerak. Islam tidak mengajarkan kita untuk memilih salah satu. Islam mengajarkan keseimbangan. Berusahalah sepenuh tenaga, seakan-akan hasil bergantung pada ikhtiarmu. Namun tenangkan hati dengan keyakinan penuh bahwa hasil sepenuhnya berada di tangan Allah. Inilah makna tawakal yang benar. Bukan pasrah sebelum berjuang, tetapi berserah setelah berjuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh, ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Artinya, lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh, jangan malas, jangan curang, jangan menyerah. Namun setelah semua usaha dilakukan, lepaskan beban di hati. Jika hasilnya sesuai harapan, bersyukurlah. Jika hasilnya belum seperti yang diinginkan, jangan putus asa. Karena bisa jadi yang Allah berikan bukan yang kita minta, tetapi yang kita butuhkan. Tawakal bukan membuat kita berhenti berusaha, tetapi membuat kita tidak hancur ketika usaha belum membuahkan hasil. Tawakal menjaga hati agar tetap tenang di tengah kerja keras. Ia membuat kita tetap bergerak tanpa gelisah, tetap berjuang tanpa putus asa. Dan disitulah letak kekuatan seorang mukmin. Bekerja dengan tangan, namun bersandar dengan hati. Maka teruslah berikhtiar, perbaiki niat, luruskan cara. Dan setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang lapang. Karena rizki tidak pernah salah alamat, dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bertawakal. Rezeki bukan hanya soal angka di rekening. Bukan hanya tentang penghasilan, jabatan, atau harta yang bisa dihitung. Rezeki memiliki wajah yang jauh lebih luas. Kesehatan adalah rezeki. Ketika tubuh masih kuat untuk bekerja, ketika kita bisa bangun pagi tanpa rasa sakit, itu adalah nikmat besar yang sering baru disadari saat ia hilang. Ketenangan hati adalah rezeki. Di tengah dunia yang penuh tekanan, hati yang tenang adalah kekayaan yang tidak semua orang miliki. Banyak yang hartanya melimpah, namun hatinya gelisah. Tidurnya tidak nyenyak, hidupnya penuh kecemasan. Keluarga yang baik adalah rezeki. Tempat pulang yang hangat, doa orang tua yang tulus, pasangan yang setia, anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Semua itu tidak bisa dibeli dengan uang. Iman yang terjaga adalah rezeki terbesar. Hati yang masih mau sujud, lisan yang masih mau berdoa, jiwa yang masih takut berbuat dosa. Karena banyak orang yang diberi dunia berlimpah, namun kehilangan iman tanpa sadar. Maka jangan ukur rezekimu hanya dari apa yang terlihat. Bisa jadi rezekimu tidak besar di mata manusia, tidak mencolok, tidak membuat iri orang lain, namun sangat besar di sisi Allah. Karena rezeki yang paling berharga bukan yang membuat kita tinggi di dunia, tetapi yang menjaga kita tetap dekat dengan Allah. Dan ketika hati mulai belajar melihat rezeki dengan cara ini, rasa cukup pun tumbuh, rasa syukur pun hadir, dan hidup terasa lebih ringan. Karena ternyata kita tidak kekurangan rezeki, kitalah yang sering lupa menghitung nikmat yang sudah ada. Jika hari ini kamu sedang berjuang, namun hasilnya belum terlihat, jangan berhenti. Teruslah melangkah, meski perlahan. Teruslah berusaha, meski lelah. Karena tidak semua perjuangan langsung memperlihatkan hasilnya. Ada yang sedang disimpan, ada yang sedang dipersiapkan, ada yang sedang diarahkan ke jalan yang lebih baik. Teruslah ikhtiar. Perbaiki niatmu, luruskan tujuanmu, pastikan langkahmu tetap berada di jalan yang halal dan diridhoi. Perbaiki cara, belajar dari kesalahan, bertanya ketika tidak tahu, berusaha lebih baik dari hari kemarin. Dan jangan tinggalkan doa, karena doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Mampu. Rezeki tidak akan tertukar
tidak akan salah alamat, tidak akan diambil jatah orang lain. Apa yang Allah tetapkan untukmu akan sampai kepadamu dengan caranya pada waktunya. Bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat, tetapi tepat. Tugas kita bukan mengatur hasil, melainkan menjalani proses. Bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan penuh tanggung jawab, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang lapang. Inilah makna tawakal sejati. Bukan pasrah tanpa usaha, tetapi tenang setelah berusaha. Maka jika hari ini kamu masih di jalan perjuangan, yakinlah Allah melihat setiap langkahmu, Allah mencatat setiap lelahmu, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Teruslah berjalan, tetaplah berharap, dan percayalah, rezeki yang datang bersama tawakal akan selalu membawa berkah.